Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menampilkan salah satu teguran paling keras dari Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ia berkata, "Celakalah kamu yang membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka." Dengan kata lain, Yesus sedang membuka kedok kemunafikan. Di satu sisi mereka menghormati para nabi, tetapi di sisi lain menolak dan bahkan berusaha membunuh utusan Allah yang hadir di depan mata mereka sendiri. Kemunafikan yang dikecam Yesus bukan sekadar soal berkata tidak jujur, melainkan hidup dalam keberpura-puraan, berpura-pura saleh, berpura-pura taat, tetapi sebenarnya menolak kebenaran Allah. Dan Yesus menegur karena orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak hanya menutup hati bagi hikmat Allah, tetapi juga menghalangi orang lain untuk sampai kepadanya. Kamu sendiri tidak masuk, dan orang yang berusaha masuk kamu halangi. Saudara-saudari, pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah Yesus juga akan menemukan dalam diri kita sikap yang sama? Kita memang mengucapkan syahadat setiap minggu, tetapi apakah seluruh ajaran gereja sungguh kita hidupi? Ataukah kita memilih-milih yang sesuai dengan selera kita saja? Kita mungkin membela iman di mulut, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari kita mengabaikan keadilan, kurang mengasihi sesama, atau menolak ajaran moral gereja ketika terasa berat. Hikmat Allah hadir melalui sabda, ajaran gereja, bahkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Namun seringkali kita seperti orang Farisi, tahu isi kitab suci, hafal hukum, tetapi hati tertutup. Padahal seperti kata kitab Amsal, janganlah menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan tegurannya, karena Tuhan menegur orang yang dikasihinya. Teguran Allah adalah tanda kasih, bukan hukuman. Maka apa yang perlu kita renungkan hari ini? Marilah kita periksa hati kita, apakah ada kemunafikan, yaitu perbedaan besar antara kata-kata iman yang kita ucapkan dengan hidup nyata yang kita jalani. Marilah kita mohon kerendahan hati dan sikap mau dibimbing Roh Kudus, sehingga kita tidak menutup pintu hikmat Allah. Marilah kita ingat bahwa iman bukan sekedar pengetahuan, melainkan jalan menuju kesatuan dengan Allah. Saudara-saudari, Yesus sudah memberikan kita kunci pengetahuan itu, Roh Kudus dan gereja. Kita tinggal membuka hati. Maka marilah kita berdoa agar tidak jatuh pada jebakan kemunafikan rohani, tetapi menjadi murid yang rendah hati, siap ditegur, siap belajar, dan siap mengasihi. Dengan begitu kita bukan hanya masuk ke dalam hidup Allah,
tetapi juga menuntun orang lain masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.